Saudara pengacara terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat, Richard Eliezer, meminta hakim memisahkan sidang Eliezer dengan dua terdakwa lain, yaitu Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Pengacara Eliezer beralasan pemisahan sidang dengan dua terdakwa lain karena status Eliezer adalah sebagai justice kolaborator. Pengacara juga mengatakan tidak leluasa menyampaikan pertanyaan dan konfirmasi bila sidang digabungkan. Merespon permintaan ini, hakim mengatakan penggabungan sidang bagi tiga terdakwa adalah agar sidang bisa berlangsung cepat dan murah. Saksi berikutnya kami dari penasihat hukum, karena Richard ini sebagai justice kolaborator dan kami minta supaya proses persidangannya dipisahkan yang mulia, karena dengan terdakwa lain yang mulia. Karena mengingat bahwa kami terbatas gitu kan dalam sesi berapa pertanyaan dan juga kami butuh konfirmasi gitu ya. Dan kami minta supaya ini dikembalikan seperti semula yang mulia. Persidangan ini kita sesuai dengan asas sederhana, cepat dan murah. Ini ada banyak saksi, kita belum periksa ahli, kita belum konfrontasi dengan para terdakwa yang lain. Untuk sementara majelis masih menganggap ini bisa berjalan. Sampai nanti majelis menganggap ini tidak bisa berjalan, maka kami akan periksa. Kita terhubung dengan kuasa hukum Kuat Ma'ruf Irwan Iriawan dan Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti yang nanti juga akan bergabung bersama kami. Saya mau sapa dulu, sudah ada Pak Irwan. Selamat petang Pak Irwan. Selamat petang Mbak. Pak Irwan, Anda sebagai kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf melihat penggabungan untuk sidang ketiga ini bersama dengan Eliezer, berarti menguntungkan klien Anda dong, bersama-sama juga dengan Ricky Rizal, 2-1 melawan Eliezer. Bukan masalah menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sebagaimana pertimbangan hakim tadi menyampaikan bahwa ini terkait dengan peradilan sederhana, cepat dan murah. Saya kira itu pertimbangan yang memang di hukum acara sudah menegaskan itu supaya ini cepat selesai, dan saya kira persoalannya saksi-saksi yang ada pun itu untuk memberikan keterangan terhadap yang berkaitan dengan terdakwa ketiga-tiganya. Karena kalau sidang satu-satu itu butuh waktu yang panjang dan keterangannya itu juga. Saya kira pihak majelis juga bijaksana melihat ini, sehingga hakim tetap melanjutkan persidangan untuk bersamaan tiga terdakwa ini, yaitu Ricky, si Eliezer sama Kuat. Untuk ya, memang ada alasan bagi hakim sendiri agar ada biaya yang murah, cepat juga untuk persidangannya. Tapi apakah itu juga menguntungkan sebenarnya bagi klien Anda, Kuat Ma'ruf? Nggak ada hal yang menguntungkan di sini buat kami, karena keterangannya ini kan harus terkonfirmasi juga dengan bukti-bukti yang lain dan saksi-saksi yang lain, sehingga kami juga merasa hal ini juga pendekatan hakim yang dia sampaikan tadi memang sudah benar untuk persidangan yang sederhana, cepat dan murah, makanya sudah harus dilewati itu. Keuntungannya memang harus cepat, ya, dan semua juga diuntungkan untuk itu, termasuk Eliezer, bukan cuma klien kami. Seperti itu, Mbak. Oke, dalam sidang kan Pak Irwan, hari ini ada beberapa fakta-fakta yang menarik. Kita bahas dulu ya. Pertama soal kehadiran dari salah satu saksi, ini provider, dibilang katanya ada data ponsel yang semuanya diambil begitu dari pihak provider untuk diberikan kepada penyidik. Ada Kuat Ma'ruf. Nah, ini artinya nanti bisa jadi data-data yang diambil ini untuk menguak fakta dalam persidangan, apa percakapannya dengan siapa saja selama sebelum mungkin pada saat pembunuhan berencana dilakukan dan setelah pembunuhan dilakukan. Jadi data-data yang dimuat tadi Excel sama Telkomsel itu sama sekali tidak ada nomor yang terkait dengan nomor handphone klien kami. Tapi tadi dibilang oleh legal corporate-nya bahwa ada nama Kuat Ma'ruf data ponselnya ini. Dari persidangan tadi tidak ada Mbak yang menjelaskan terkait itu. Mengenai nomor daripada Kuat Ma'ruf. Tidak ada nomor handphone dia. Dalam komunikasi terkait dengan tanggal 7 sampai tanggal 8 sampai peristiwa terjadi tidak ada komunikasi dengan pihak FS. Dan kemudian pun tidak tercantum di situ. Tapi kalau misalnya data-datanya diambil, apakah itu juga bisa jadi kan nanti kan pada saat dilihat apakah mungkin ada percakapan dan lain sebagainya? Ya, dari penjelasan Telkomsel tadi dia dan Excel tadi hanya bisa menjelaskan kaitannya dengan panggilan masuk, panggilan keluar. Dan kalau ada SMS, cuma yang lain tidak bisa, percakapan itu tidak ada yang dia
sampaikan, termasuk dari dokumen yang diserahkan ke kami tidak ada itu. Yang ada itu hanya nomor masuk, panggilan masuk dan panggilan keluar, itu aja nomor-nomor yang bisa diberikan ke penyidik. Oke, nah kemudian yang kedua sekarang kita akan bahas mengenai tentang tadi salah satu saksi dari saksi ambulans juga datang begitu pada saat dilihat saksi ambulans itu atau sopir ambulans melihat bahwa ada jenazah Yosua, ada dia juga temukan ada luka bagian tembak di sana dan ada banyak orang. Tanggapannya, Pak Irwan? Ya, jadi gini, karena kami sangat kuasa dari Kuat Ma'ruf, kami juga pertanyaan tadi hanya berkaitan dengan posisi klien kami, yaitu Kuat Ma'ruf. Dan pihak supir ambulans kan tidak kenal juga Kuat Ma'ruf dan tidak pernah melihat di lokasi. Yang kami tanyakan tadi itu terkait dengan posisi pelaksanaan PCR. Dan dia juga sampaikan bahwa pada saat tanggal 8 itu tidak melakukan PCR terhadap Kuat Ma'ruf. Yang pada saat itu setelah PCR itu kan rame-rame mereka ke Duren 3. Nah sebatas itu aja informasinya terkait itu. Makanya tadi persidangan cepat. Karena dari beberapa saksi yang ada ini tidak juga bisa menjelaskan tentang posisi Ricky, termasuk posisi Eliezer, apalagi Kuat Ma'ruf. Tidak ada hal yang signifikan dari keterangan-keterangan mereka. Makanya tadi pertanyaan-pertanyaan kami pun dari kuasa hukum itu terbatas karena tidak ada sama sekali kaitan antara para terdakwa ini dengan saksi yang dihadirkan. Kecuali yang kaitannya dengan PCR ya. Ya, Pak Irwan, dalam beberapa kali persidangan kita lihat kan Kuat Ma'ruf ini klien Anda cukup tenang ya, mungkin agak kurang tenang pada saat berhadapan dengan saksinya adalah ibu dari Yosua. Nah, itu apakah juga bisa mengindikasikan bahwa klien Anda sejauh ini yakin bahwa klien Anda tidak bersalah? Ya, saya kira seperti itu. Dia yakin betul bahwa dia tidak bersalah. Kemudian di samping itu dia ini kan sipil dan pekerjaannya bekerja di pihak Pak FS dan Ibu PC ini sebagai pembantu dan supir, sekaligus jadi pembantu juga. Makanya bukan persoalan tidak tenang dan dia juga merasa tidak ada hal yang menurut dia yang dia lakukan yang salah dalam peristiwa ini. Makanya dia tidak merasa bersalah untuk makanya dan itu juga kelihatan ya dari reaksi Kuat Ma'ruf beberapa kali hadir dalam sidang ya Pak Irwan. Pak Irwan, di sini kita juga bersama dengan pakar hukum sudah ada Pak Jamin Ginting. Selamat petang Pak Jamin. Selamat petang Mbak. Pak Jamin, dengan hari ini perdana nih sidang dari Kuat, Eliezer, Ricky Rizal digabungkan. Menurut Anda sendiri kalau 2-1 melawan Eliezer sebagai justice kolaborator ini artinya bisa memenangkan nggak bagi dua klien Kuat dan juga Ricky Rizal menghadapi Eliezer? Siapa yang paling diuntungkan dalam hal ini? Ya, kita lihat dari pertama kali sidang aja hakimnya sudah mengaturnya agak salah ya. Salahnya? Pertama sekali mereka dijejerkan waktu pembukaan sidang itu sebenarnya tidak dibolehkan sehingga dia menyadari kesalahannya sehingga Kuat Ma'ruf dan juga Brigadir R dikeluarkan dulu gitu sehingga masuk dulu di situ Baradae. Kekhawatiran apa sih Pak Jamin, kan ini hanya pada saat pengenalan di awal saja dijejarkan? Ya justru dari awal itu sudah seharusnya dilakukan terpisah karena status JC itu mesti melekat pada Baradae begitu. Nah ini saya nggak tahu pemikiran hakim karena konteks daripada pemeriksaan hari ini sebenarnya pemeriksaan saksi-saksi harusnya itu terpisah. Tadi sudah dijadwalkan lebih dari hampir 12 ya atau 13 saksi akan dihadirkan, tapi yang hadir cuma 5 gitu ya. Nah, bisa dibayangkan nggak sampai 3 terdakwa ini harus memeriksa 12 atau saksi begitu? Itu kan agak-agak merepotkan ya bagi pihak-pihak yang ada untuk beri kesempatan audi alternatif partem itu nggak akan ketemu ya. Maksudnya, siapa yang paling dirugikan di sini Pak Jamin dilihatnya? Ya, tentu Baradae. Kalau saya lihat Baradae yang paling dirugikan dalam hal ini begitu. Karena apa? Karena dia harusnya memberikan kesempatan yang cukup besar ya untuk menggali kebenaran material yang ada. Saya melihat ini memang pengalaman peradilan yang menurut saya kurang tepat ya. Karena alasan peradilan yang sederhana, cepat dan murah itu bukan mengabaikan mencari kebenaran material, bukan. Walaupun ya terkait dengan waktu yang lama, terkait biaya juga enggak kan segala macam itu ya. Itu juga harus diperhatikan apakah dengan
seperti ini kebenaran material itu bisa tercapai atau enggak? Jadi yang dilihat Pak Jamin sendiri mungkin saja ada tekanan yang dirasakan langsung oleh Eliezer ketika berhadapan dengan Kuat dan Ricky. Ya saya kira begitu. Kalau kita bicara tentang Ricky kan masih pangkatnya lebih tinggi. Kuat Ma'ruf lebih lama tinggal di melayani keluarga PC begitu dan juga FS. Jadi saya kira ada kesan secara psikologis dia itu merasa memberikan keterangan nggak lepas dan bebas begitu karena dia harus mengatur iramanya, mengatur pembicaraannya. Kira-kira kalau saya ngomong ini di hadapan para barada dari Brigadir RR dan Kuat Ma'ruf ini mereka ini gimana reaksinya gitu. Ada tekanan-tekanan itu yang muncul begitu. Walaupun ya kita lihat saksi-saksi ini sebenarnya kan tidak ada kaitan langsung dengan keadaan yang mereka alami, dia lihat dan dia dengar sendiri kepada para terdakwa ini. Itu yang justru maka saya kira ini menjadi pelajaran begitu bagi hakim untuk kedepannya kalau bisa apa usulan dari kuasa hukum Baradae ini diakomodir begitu. Kalau yang dilihatnya ada tekanan dari Eliezer, kalau Kuat sendiri tidak ada tekanan, Pak Irwan, ketika dihadapan dengan Eliezer? Tidak ada tekanan, kami kan itu kebijakan hakim itu. Dan bukan atas permintaan kami juga, kaitannya dengan disidangkan bersamaan seperti itu. Dan kami merasa ya sah-sah aja kebijakan itu, mungkin terkait yang seperti alasan majelis tadi, untuk persoalan peradilan cepat, sederhana, dan murah itu. Oke, saya ke Pak Jamin lagi. Pak Jamin, hari ini kan ada beberapa saksi yang dihadirkan, ada 5. Ada beberapa hal yang menarik kita bahas dulu. Pertama, masalah soal ponsel nih, data ponsel yang diambil dari provider untuk diserahkan kepada penyidik. Tadi dikatakan ada nama Putri, ada nama Yosua, ada nama Eliezer, Kuat, Putri, tapi tidak ada nama Sambo. Yang ada hanya nomor Pascabayar yang tidak tahu identitasnya siapa. Tanggapannya? Ya itulah, saya kira saya nggak tahu persis karena kan Telkom ini kan Excel atau apa ya yang terkait dengan provider yang berbeda. Apakah memang nggak ada nomor daripada FS kepada mereka? Atau dari awal memang sudah dibersihkan terlebih dahulu atau sudah diambil lebih dahulu yang tidak ada dalam permohonan ini? Ya tentu dalam kondisi seperti ini penyedia provider harus bertanggung jawab dan bisa menjelaskan. Nah, nanti di persidangan ini kan dalam konteks dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya Mbak. Artinya apa yang dibicarakan dalam konteks itu kan sudah diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Nanti dia akan membuka. Nah pertanyaannya bisa nggak dibuka terkait dengan pembicaraan FS tersebut? Isi-isinya ya? Tidak pernah disampaikan oleh providernya dan tidak pernah disita, maka tidak mungkin bisa dihadirkan dalam persidangan begitu. Karena setiap bukti yang dihadirkan oleh jaksa harus syaratnya disita terlebih dahulu begitu. Pak Jamin, pada saat nanti dalam waktu dekat kan Susi kembali lagi datang sebagai saksi ya. Tapi kali ini untuk Kuat, Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Apakah nanti kesaksian dari Susi ini bisa memperkuat atau mematahkan misalnya pada saat perbedaan-perbedaan untuk keterangan dari kejadian di Magelang maupun juga pembunuhan berencana yang terjadi di Duren 3? Saya kira terkait dengan Susi ini harus benar-benar dilihat kebenaran, dia lihat sendiri, dia alami, dia dengar itu. Kan kita ketahui, coba ya bayangkan hari ini seorang pekerja ambulans dan juga dari Telkom dari provider, dia sangat bebas Mbak. Dia ngomong lancar banget. Tidak ada sesuatu perbedaan kita lihat keterangan Susi dengan yang hadir hari ini. Karena apa? Karena dia lihat sendiri, dia alami sendiri, dia sudah sampaikan. Tetapi kalau si Susi kemarin itu kelihatannya dia berusaha untuk mengucapkan sesuatu yang sudah ada di mindset pikirannya. Sehingga waktu bertanya, dia berpikir bagaimana menjawab, mengalihkan jawabannya supaya sesuai dengan apa yang dia sudah terima mindsetnya itu. Sehingga ada waktu delay dan dia lambat untuk mengaturkan itu, bahkan sampai bergeser. Nah ini kan kelihatan berbeda. Saya khawatir kalau sampai keterangannya sama, waktu dia keterangan sampaikan berbelit seperti itu, saya khawatir nanti jaksa benar-benar memerintahkan supaya si Susi ini ditahan begitu karena diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya. Nah, jadi kalau keterangan yang sudah disampaikan itu berbeda lagi dengan apa yang dia sampaikan, itu nggak boleh, Mbak. Itu nggak boleh.
berarti dia benar-benar sudah memberikan keterangan palsu. Jadi apa yang dia sudah sampaikan dalam konteks kesaksian terhadap Baradae itu juga ya harus konsistensinya yang dia sampaikan waktu pemeriksaan RR dan Kuat Ma'ruf, bahkan nanti PC dan juga FS begitu, Mbak. Oke, kalau hari ini adalah sidang pertama atau perdana untuk menggabungkan ketiganya. Kalau Pak Irwan yang dilihatnya, yang diharapkannya, kalau tadi kan kuasa hukum Eliezer bilang kalau bisa sih dipisah, Pak Jamin juga bilang begitu. Kalau Anda? Ya, kalau saya sih sepakat dengan majelis hakim. Bagaimana disatukan aja ini untuk mempercepat proses persidangan ini, ya khususnya yang terkait dengan saksi-saksi yang sebenarnya secara substansi tidak punya kaitan dengan ketiga-tiganya. Tetapi kalau hal-hal yang prinsip, di mana mereka saling saksi bersaksi antar terdakwa, memang harus dipisahkan supaya mereka juga bebas memberikan keterangan sebagaimana Pak Ginting tadi sampaikan. Ada tidak perlu ada tekanan keterangan mereka secara psikologis ya. Nah, hal seperti itu saya kira harus diperhatikan juga. Untuk efisiensi, saya kira saya sepakat digabungkan untuk saksi-saksi yang secara substansi tidak terlalu berkaitan dengan para terdakwa. Tetapi kalau hal-hal prinsip, keterangan-keterangan antara terdakwa memang harus dipisahkan seperti itu, Mbak. Kalau ada 3 terdakwa yang dihadirkan, Pak Jamin, ke depannya, apakah nantinya ini juga merupakan sebenarnya menjadi taktik bagi majelis hakim untuk mengungkap apa yang terjadi di Magelang dan pembunuhan berencana Yosua? Ya, saya kira kalau kita melihat konteks daripada saksi yang hanya menjelaskan tentang kronologi, ya memang sebenarnya bisa dilakukan, tapi karena hak daripada terdakwa Baradae ini JC, itu konsekuensinya sudah ada. Nah, terkait dengan Susi juga dengan keadaan di Magelang, saya kira Susi juga nggak bisa disatukan nantinya dengan yang lain begitu. Dia harus tetap dipisahkan. Contohnya FS dan PC harus dipisah dengan Brigadir RR dan juga Kuat Ma'ruf. Khusus untuk Susi harus dipisah-pisah seperti itu. Nah, bagaimana peran Susi ini sangat penting, tetapi penting hanya untuk motif, dan motif itu nggak begitu penting dalam persidangan ini. Motif yang di Magelang ya maksudnya berarti ya? Ya, motif itu kan hanya sebagai dasar supaya Ibu FS, Pak FS itu, Pak Ferdy Sambo itu diringankan karena ada alasan dia untuk melakukan suatu perbuatan itu, alasan sebab akibat. Tapi itu bukan dasar untuk menghapus suatu perbuatan pidana. Jadi 340-nya tetap kalau memang itu dapat dibuktikan, satu. Yang kedua, motif itu juga tidak bisa dimunculkan tanpa bukti. Jadi tetap juga harus ada buktinya. Nah, bagaimana bisa memastikan bukti? Satu, Mbak, yang saya lihat, FS ini kan bersikukuh tegas bahwasanya ada motif pelecehan. Saya yakin dia punya video, Mbak, di Magelang atau dimanapun itu yang menunjukkan ada kebersamaan mereka. Tetapi apakah itu sebagai suatu pelecehan atau tidak, itu bicara lain lagi. Pak Irwan, terakhir, masihkah Kuat Ma'ruf ini tetap berkeyakinan bahwa apa yang nanti dia utarakan, dia ungkapkan di persidangan adalah betul fakta yang dia ungkap, bukan sebaliknya? Ya, sejak awal kami mendampingi beliau itu sudah menegaskan kepada dia bahwa apa peristiwa, apapun risikonya dia harus menyampaikan secara tegas, secara jujur, apa yang dia lihat, dia rasakan sendiri atas suatu peristiwa. Sehingga kami yakin sampai sekarang, apa yang disampaikan di peradilan nantinya, itu hal-hal yang benar yang sesungguhnya. Makanya itu yang dari awal kami sepakat pada saat mulai pendampingan kepada Kuat Ma'ruf ini. Seperti itu. Terima kasih Pak Irwan Iryawan, kuasa hukum Kuat Ma'ruf, dan juga Pak Jamin Ginting sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saya selalu Bapak-Bapak.